Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semua. Bertemu lagi dengan saya, Mila Dwi Susiami. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunagrahita dan tunadaksa. Yang pertama, kita bahas dulu ya, apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial, emosional, intelijensi, sehingga semua itu berpengaruh secara signifikan dalam pertumbuhan si anak itu. Jadi anak berkebutuhan khusus itu beda dengan anak normal pada umumnya. Mereka, anak berkebutuhan khusus, itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak normal pada umumnya. Gitu. Terus yang pertama kita akan membahas tentang anak tunagrahita. Apa sih itu anak tunagrahita? Anak tunagrahita merupakan suatu kondisi anak yang kecerdasannya itu di bawah rata-rata anak pada umumnya. Biasanya itu ditandai dengan ketidakcakapan saat bersosialisasi, terus keterbatasan intelijensinya gitu. Adapun faktor penyebab anak tunagrahita ini, yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor prakelahiran, itu biasanya terjadi pada saat pembuahan. Yang ketiga yaitu faktor pada saat kelahiran, itu biasanya terjadi karena anak lahir prematur, terus anak kekurangan oksigen pada saat kelahiran itu juga bisa menyebabkan tunagrahita. Selanjutnya yaitu karakteristik tunagrahita. Yang pertama yaitu keterbatasan intelijensi. Itu biasanya si anak itu kapasitas belajarnya itu masih abstrak. Mereka itu cenderung belajar tanpa pengertian, tanpa mereka mengerti apa yang mereka pelajari itu apa, itu mereka nggak paham gitu loh. Jadi mereka itu seperti membeo, belajar membeo. Kalau burung beo kan bisanya kan cuma menirukan suara-suara yang ada di sekitarnya gitu kan, tapi kan mereka nggak si beo itu kan nggak paham apa yang mereka ucapkan itu. Nah, anak tunagrahita dengan karakteristik keterbatasan intelijensi itu seperti itu. Mereka nggak paham apa yang mereka pelajari gitu. Yang selanjutnya itu keterbatasan sosial. Biasanya anak-anak keterbatasan sosial ini cenderung lebih suka berteman dengan anak yang lebih muda dari usianya, karena mereka itu masih sangat bergantung dengan orang tuanya atau orang yang lebih dewasa. Jadi mereka masih sangat perlu bimbingan dan perhatian dari orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan fungsi mental. Ini biasanya si anak itu memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa, sehingga biasanya anak ini lemot dalam memahami suatu pernyataan atau apa yang sedang dibicarakan dengan si anak tersebut. Anak ini juga mudah lupa. Terus anak ini juga cenderung sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Kemudian klasifikasi anak tunagrahita itu ada 3, yaitu yang pertama klasifikasi tunagrahita ringan. Itu secara fisik anak tunagrahita ringan itu sama seperti anak normal biasanya, sehingga sangat sulit untuk membedakan mana anak tunagrahita normal, mana anak tunagrahita ringan dan anak normal. Yang membedakan cuman pada IQ si anak tunagrahita, karena anak tunagrahita ringan ini
IQ-nya itu di bawah rata-rata anak normal pada biasanya, cuman secara fisik mereka sama gitu loh, seperti itu. Yang kedua yaitu tunagrahita sedang atau imbesil. Ini anak tunagrahita sedang ini mereka tidak bisa belajar secara akademik, itu nggak bisa, tapi mereka bisa mengurus dirinya sendiri, misal untuk makan, minum, mandi, berpakaian, mereka itu bisa, cuman untuk urusan akademik mereka tidak bisa gitu. Yang terakhir yaitu tunagrahita berat atau idiot. Nah, kalau untuk anak idiot atau tunagrahita berat ini mereka masih sangat perlu bimbingan dan perhatian dari orang tuanya. Karena apa? Anak tunagrahita berat ini mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa itu sendiri, mereka harus selalu dalam bimbingan. Mereka nggak bisa makan sendiri, itu nggak bisa, mereka mandi sendiri nggak bisa gitu. Jadi mereka masih sangat perlu bimbingan dari orang tuanya. Dan layanan bimbingan atau gimana ya, bimbingan agar si anak tunagrahita ini memiliki kepercayaan diri, itu ada beberapa layanan bimbingan. Yang pertama yaitu kelas biasa tanpa ada kekhususan pada materi dan guru. Jadi di kelas ini biasanya itu berisi anak tunagrahita ringan dan anak-anak normal gitu. Yang kedua yaitu kelas biasa dengan guru konsultan. Di sini kelas ini juga berisi anak tunagrahita campur dengan anak normal, cuman mereka itu masih di bawah pengawasan guru kelas. Yang ketiga yaitu di kelas khusus sebagian waktu. Biasanya ini tuh berisi anak tunagrahita ringan tingkat bawah dan anak tunagrahita sedang tingkat atas. Yang selanjutnya yaitu kelas khusus, yang mana kelas khusus ini hanya khusus untuk anak tunagrahita saja gitu. Itu tadi materi mengenai anak tunagrahita. Selanjutnya kita akan membahas tentang anak tunadaksa. Apa sih itu anak tunadaksa? Apa kalian sudah pada tahu anak tunadaksa itu apa? Anak tunadaksa kan terdiri dari dua kata ya, tuna dan daksa. Tuna itu apa sih? Tuna itu artinya kurang dan daksa itu artinya tubuh. Jadi anak tunadaksa itu ditujukan pada seorang yang memiliki keterbatasan anak yang memiliki tubuh yang tidak sempurna gitu. Misalnya punya jarinya kurang satu atau ada cacat tubuh yang lain gitu. Jadi anak tunadaksa ini bisa disebut juga dengan anak yang memiliki cacat secara fisik yang terlihat ya, seperti tangan, kaki gitu ya. Terus faktor penyebab anak tunadaksa ini yang pertama yaitu faktor prenatal atau faktor sebelum anak dilahirkan. Biasanya bisa karena emang dari gen atau keturunan, bisa juga karena kerusakan sistem saraf pusat pada si anak tersebut. Yang kedua yaitu faktor neonatal atau saat lahir, itu biasanya juga karena prematur, itu bisa. Terus bayi sungsang itu juga bisa menyebabkan tunadaksa, atau pendarahan otak pada saat kelahiran itu juga bisa menyebabkan anak tunadaksa. Nah, selanjutnya yaitu faktor setelah lahir, itu biasanya bisa disebabkan karena penyakit meningitis, bisa juga karena kecelakaan sehingga menyebabkan salah satu anggota tubuhnya itu harus dipotong atau diamputasi gitu. Bisa juga karena pertumbuhan yang kurang sempurna gitu ya. Karakteristik
anak tunadaksa itu ada dua. Yang pertama itu kelainan sistem saraf pusat, ya itu biasanya mungkin itu kan ya apa, contohnya ya pertumbuhannya itu kurang, pertumbuhan si anak itu kurang sempurna karena sistem saraf pusatnya itu terjadi kelainan gitu. Yang kedua yaitu kelainan sistem otot dan rangka. Itu mungkin ada salah satu ya anggota tubuh yang harus dipotong atau diamputasi gitu, sehingga menyebabkan sistem otot dan rangka itu terjadi kelainan gitu. Mungkin itu ya. Untuk layanan bimbingannya yaitu mungkin mereka untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, mereka bisa melalui layanan bimbingan. Mereka dilatih untuk melakukan kegiatan dengan bersama-sama anak yang memiliki keterbatasan fisik atau memiliki fisik yang tidak sempurna. Jadi mereka itu dikumpulkan dengan anak-anak yang tunadaksa, terus mereka dilatih untuk menciptakan sesuatu yang berarti, misal keterampilan seperti itu. Jadi mereka itu gimana ya, dibimbing untuk menemukan bakat yang mereka miliki, sehingga mereka itu memiliki rasa percaya diri meskipun mereka mempunyai keterbatasan fisik seperti itu ya. Kan banyak juga sih anak tunadaksa tapi dia yang memiliki nggak bisa berjalan, tapi mereka punya kelebihan, mereka pintar menggambar atau mendesain dengan tangannya gitu. Mereka bisa melakukan hal-hal seperti anak-anak normal pada umumnya gitu. Jadi perlunya pelatihan pada anak tunadaksa tersebut ya, dengan cara dimasukkan pada sekolah anak-anak yang mayoritas itu anak tunadaksa seperti itu. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.